Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh ada di akhir minggu lagi. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh datang lagi menyembah Tuhan, menaikkan pujian, syukur, pengagungan bagi Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaanmu di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami datang dengan hati yang bersyukur, karena kami boleh menikmati semua yang terbaik yang datang daripadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, hatimu menyelamatkanku, Yesus. Ingin ku persembahkanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang dengan syukur kepadamu, Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu
Amen. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi mari katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang menyembahmu, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, Tuhan, sebagai penyembahan dan persembahan kami kepadamu. Sebab Engkau baik, sebab Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Penolong yang setia, Kau satu-satunya. Kami bersyukur
seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau teramat baik bagi kami. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi, di surga selamanya. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga dan memberkati kami.
Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab Kau penolong yang setia bagi kami. Kau yang selalu ada bersama kami. Sebab Engkau Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta kami. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan. Kau selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang setia, yang menjaga hidup kami, yang memelihara kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih.
Haleluya. 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 Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau yang menyertai langkah-langkah hidup kami, Engkau yang memimpin dan menetapkan langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau beri yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tetap bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami berjalan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tetap bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Yesus satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Sebab itu kami mau terus percaya janji-janji firman. Terus menanti-nantikan pertolongan-Mu. Karena Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Bapa, terima kasih pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bapak Joni. Ya, shalom semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita akan masuk di Nehemia 4 ya. Oke, akan saya bacakan firman Tuhan hari ini. Itu berikutnya, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan dia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepada mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka janganlah kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka
tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki, anak-anak perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju jira. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah di sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan tombak dari menekannya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri dan saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ya, shalom semua. Kalau dari berikut ini kita belajar macam mana Nehemia sudah diperintahkannya, sudah mendapat visi dari Tuhan untuk mengerjakan tembok-tembok di Yerusalem itu ya. Jadi di sini dari pembacaan firman hari ini ya saya mendapat ya di sini ada bekerja dengan sungguh-sungguh ya nak. Karena dengan bersungguh-sungguh mereka bisa menyelesaikan tembok Yerusalem yang cukup luas gitu. Sangat luas. Dan kita tahu apa yang kadang Tuhan percayakan kepada kita, pasti ada orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan kita. Seperti kita lihat dari itu Sambarat dengan kawan-kawannya, mereka tidak senang. Nah, jadi dalam pelayanan kita ataupun usaha kita, seringkali ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak senang melihat kita maju dan sukses. Jadi dari firman Tuhan hari ini saya belajar, ya, kita apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat Nehemia, dia dapat mengarahkan orang-orang Yehuda untuk menyelesaikan tembok ini dengan sungguh-sungguh. Makanya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan juga saya lihat di sini ya, kita
juga punya tujuan dan visi misi yang Tuhan percayakan. Ya, seperti Nehemia bilang kan, kita ini mengerjakannya ini untuk istri, anak-anak kita gitu. Nah, jadi karena dengan tujuan yang diberikan kita bekerja untuk istri dan anak-anak kita, ya kita pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Dan sebagai pemimpin, kita melihat sebagai pemimpin, Nehemia juga rela berkorban, bahkan mereka tidak berganti pakaian gitu kan. Selama pekerjaan itu berlangsung, mereka siang malam bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi kita melihat apapun yang Tuhan percayakan pada kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh gitu. Meskipun orang lain meremehkan apa yang sedang kita kerjakan, tapi kita harus punya tujuan yang benar, itu apa yang kita kerjakan tujuannya untuk istri dan anak-anak kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Nah, jadi dari firman Tuhan hari ini ya saya belajar apapun yang Tuhan percayakan pada kita, ya kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan tujuannya adalah untuk keluarga kita, untuk istri, anak kita, dan orang-orang sekeliling kita gitu. Jadi dari firman Tuhan hari ini ya saya belajar dua hal itu ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya serahkan Pak Heri ya. Oke, terima kasih untuk Ko Joni buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu ada pembelajaran yang dapat kita terima dan kita praktekkan dalam hidup. Seperti apa yang Ko Joni tadi sampaikan, dan apa yang kita baca di dalam perjalanan hidup kita ini tentu tidak semuanya hanya mulus saja. Selalu ada tantangan, selalu ada halangan, rintangan, intimidasi dari sekeliling, dari keadaan, bahkan dari iblis tentunya dalam pikiran kita. Tetapi dari apa yang kita baca hari ini, ya kita belajar dua hal yang harusnya terus ada dalam hidup kita untuk kita dapat tetap dengan penuh semangat, bergairah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam seluruh aspek hidup kita. Baik itu di dalam pelayanan, di dalam mengelola rumah tangga, di dalam mengelola usaha pekerjaan, karena selalu akan ada yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, rintangan. Tapi dari ayat ini paling tidak, yang tadi satu sudah disebut oleh Ko Joni, tapi yang pertama kalau kita kembali membaca di ayatnya yang ke mana yang tadi saya sudah siapin. Ayat yang ke-14. Paling tidak ada dua hal yang harusnya menjadi alasan, menjadi dasar untuk kita tetap mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, sekalipun di tengah tantangan dan rintangan. Yang pertama, kita harus selalu ingat ada Tuhan yang maha besar, ada Tuhan yang dahsyat, yang pasti akan menolong kita, karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Yang kedua, yang seperti Ko Joni tadi sampaikan, karena kita mengerjakannya itu ya untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, paling tidak dua hal ini yang terus harus kita ingat di dalam hidup ini, supaya kita tetap punya gairah, punya semangat menghadapi segala perkara. Sama seperti Paulus pernah berkata kepada jemaat Filipi, segala perkara itu dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi pagi hari ini, apapun situasi, kondisi, keadaan
yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Secara khusus mungkin secara ekonomi, di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia yang tentu akan berdampak kepada bisnis, pendapatan, hidup hari-hari, jadi berat. Tapi sekali lagi, mari tetap lakukan segala sesuatu itu dengan sukacita, dengan berjaga-jaga, dengan apa? Dengan ingat bahwa ada Tuhan yang maha besar, ada Tuhan yang dahsyat, yang sudah terbukti selama ini, sampai hari ini. Ebenezer, sampai sejauh ini dia Tuhan yang menolong hidup kita. Jadi jangan mau terintimidasi, jangan mau berkutat dengan pikiran yang sia-sia, yang membuat kita lemah, yang membuat kita terpuruk, dan akhirnya kita nggak melakukan apa-apa, hanya mengeluh, hanya bersungut-sungut. Karena ingat, kalau di pelajaran pria, bersungut-sungut itu salah satu dosa yang menghalangi kita untuk mencapai tanah Kanaan, mencapai kemaksimalan hidup. Semua orang menghadapi hal yang sama, menghadapi situasi yang sama, tetapi yang membedakan adalah bagaimana sikap hati kita, kepercayaan kita, dan motivasi atau tujuan visi dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, seberat dan sesulit apapun, maka percayalah, ingatlah kita punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan ingatlah kita mengerjakannya itu untuk orang-orang yang kita kasihi. Maka itulah akan membuat kita, sekalipun harus menghadapi seperti yang Ko Joni tadi sampaikan yang kita baca, bahkan untuk menanggalkan baju mereka aja nggak sempat, karena mereka harus bekerja dan berjaga-jaga. Tadi istri saya sempat searching, mereka harus melakukan hal itu selama 52 hari ya, untuk menyelesaikan tembok supaya benar-benar selesai dengan sempurna. Sembari menghadapi tantangan, intimidasi, hinaan, ejekan, bahkan ancaman, selama 52 hari mereka benar-benar konsisten sampai selesai. Nah, tentu hitungan 52 hari bagi kita itu bisa relatif. Tapi sekali lagi prinsipnya tetap sama. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan itu mematahkan semangat kita, jangan itu melemahkan iman kita, tapi terus tetap bergairah mengerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab dengan dua hal itu tadi. Yaitu ingat, selalu ada Tuhan yang beserta dengan kita, dia Tuhan yang maha besar, dia Tuhan yang dahsyat, dan ingat kita melakukan semua itu untuk orang-orang yang kita kasihi. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Saya silakan kepada Hengki. Ya, saya mau nambahkan sedikit, Pak. Benar, seperti kata Pak Heri dan yang dikatakan Ko Joni. Ketika kita ada masalah itu, kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi di pagi hari ini kita diajarkan dari firman Tuhan di Nehemia ini, ternyata Nehemia tidak hanya berdoa kepada Tuhan, tapi dia juga mempunyai hikmat gitu loh, untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga, yaitu dia berdoa, tapi dia juga memikirkan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Seperti tadi Ko Joni mengatakan, bekerja dengan sungguh-sungguh istilahnya. Jadi pada saat kita, misalnya contoh, kemarin saya berharap, toko saya kan pagi kan sampai siang kan sepi. Saya berharap kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Tapi pada saat pelanggan datang, saya pun juga harus memikirkan bagaimana saya harus memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan harga yang baik, supaya melayani mereka dengan hati yang mereka dipuaskan hati mereka. Nah, itu juga harus kita mempunyai hikmat dan cara yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya kita berpangku tangan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku ya Tuhan, tapi kita cuma berdiam diri dan tidak melakukan hal-hal yang apa yang harus kita kerjakan. Seperti yang kita pelajari di pagi hari ini, bagaimana Nehemia berdoa, tapi tetap bekerja.
dengan sungguh-sungguh untuk membangun tembok-temboknya, dan juga mereka berjaga-jaga, dan juga mereka masih tetap berharap dan berdoa ada pertolongan Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini, dan juga kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Saya serahkan kepada Willy dan juga ditutup sama Ko Joni. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan hidup kami apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang Kau percayakan kepada kami dari hal yang terkecil Tuhan, kami bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, tantangan hidup apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap percaya berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkehendak atas hidup kami Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan Tuhan, apapun itu Tuhan, berkenan atas nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ko Joni yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Ko Joni, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati usaha yang ia lakukan Tuhan. Berkati pekerjaan apapun yang ia lakukan Tuhan. Berkati juga kesehatan, pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan hikmat Tuhan, tambahkan kapasitasnya Tuhan untuk setiap pelayanannya Tuhan. Kami serahkan keluarga Ko Joni ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkehendak atas hidupnya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara saat ini Tuhan. Di bangsa-bangsa-Mu Tuhan. Biarlah tidak ada terjadi peperangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan. Engkau turunkan damai sejahtera Tuhan di setiap bangsa-bangsa Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya ada maksud hikmat daripada-Mu Tuhan. Ada tujuan yang baik daripada-Mu Tuhan. Kami percaya semua para pemimpin dunia Tuhan menginginkan kedamaian Tuhan yang datang daripada-Mu. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan juga untuk para pemimpin khususnya di Indonesia Tuhan, untuk Presiden Pak Jokowi maupun stafnya Tuhan, wakilnya, sampai jajaran terbawahnya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, apapun yang terjadi Tuhan, keputusan apapun yang diambil oleh mereka Tuhan, itu datang hikmat daripada-Mu. Ada roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah bangsa ini, bangsa yang penuh sukacita, bangsa yang penuh damai sejahtera, bangsa yang penuh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah bangsa ini dimenangkan dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati orang-orang yang hadir maupun tidak hadir di Koram Deo ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha, kesehatan mereka Tuhan, pelayanan mereka Tuhan, Kau berkati. Berkati juga anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Tuhan. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami mulai pagi ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk perjalanan pria yang tanggal 22 Tuhan, untuk menghadiri acara di Jakarta Tuhan. Camp-camp pria menghadiri di Jakarta tanggal 22. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap perjalanan mereka Tuhan. Berkati, biarlah mereka sampai tujuan dengan selamat. Apapun yang mereka lakukan, Kau berkati Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Dan sekali lagi kami mengucap syukur dari pagi ini sampai selama-lamanya Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan kasih penyertaan perlindungan-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah dan kebaikan dan kemurahan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami terima setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.